Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Tadi sudah baca doa atau belum? Belum, Bu. Oh, belum. Baiklah, untuk sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua, tolong dipimpin doanya. Ketua siapa di sini? Ari, Bu. Ari. Ari, tolong dipimpin ya doanya, Ari. Siap, Bu. Ya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran dari Ananda. Jadi bagi siapa yang hadir nantinya tolong bersuara dan juga angkat tangan. Ari, Hadir, Bu. Cynthia, Hadir, Bu. Lati, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Reza, Hadir, Bu. Zahra. Sakit, Bu. Zahra sakit. Tadi suratnya ada Dantar. Ada. Ya, artinya hari ini yang tidak hadir hanya Zahra dikarenakan sakit ya, Iya, Bu. sakit. Baiklah, untuk hari ini kita akan masuk ke materi. Nah, Ibu mau tanya untuk materi minggu kemarin, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih ragu? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak, kita akan masuk ke materi baru, yaitu mengenai suhu dan perubahannya. Nah, kita akan masuk ke materi suhu dan perubahannya. Nah, apakah ada yang pernah mendengar apa itu suhu? Pernah mengenal kata suhu? Pernah, Bu. Nah, ada yang tahu apa itu suhu? Enggak, Bu. Belum. Suhu adalah, jadi suhu adalah derajat ukuran panas atau dingin suatu benda. Atau dingin suatu benda. Jadi suhu adalah derajat ukuran panas atau dingin suatu benda. Nah, pada saat siapa yang pernah di sini demam pada saat baru-baru ini demam atau pernah demam? Saya, Bu. Reza, kalau pas demam tersebut apa yang dilakukan oleh Ibu Reza pada saat untuk mengecek suhu tubuh Reza? Ibu taruh tangannya di atas kepala, Bu. Oh, ya, ada sebagian orang tua atau ibu yang mengecek suhu tubuh anaknya dan menggunakan telapak tangan yang diletakkan di atas kening atau kepala dari anak tersebut. Nah, jadi apakah telapak tangan atau indera perasa tersebut bisa mengukur suhu tubuh? Jawabannya adalah bisa. Jadi telapak tangan atau indera perasa bisa mengukur suhu tubuh, akan tetapi tidak handal. Nah, karena pada saat suhu benda diukur menggunakan indera perasa, hasil yang dihasilkan adalah kualitatif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Nah, sedangkan untuk suhu nilai yang harus dihasilkan adalah kuantitatif. Nah, untuk menghasilkan nilai yang kuantitatif tersebut harus menggunakan sebuah alat. Apakah ada yang tahu alat untuk mengukur suhu tubuh? Termometer, Bu. Bagus, termometer. Jadi alat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh adalah termometer. Nah, termometer ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu termometer zat cair. Nah, pada termometer zat cair ini yaitu menggunakan zat cair untuk mengisi dari termometer tersebut. Jadi pada saat suhunya tinggi maka permukaan zat cairnya akan naik, dan juga pada saat suhunya rendah maka permukaan zat cair tersebut akan turun.
Nah, pada termometer zat cair ini, zat cair yang biasa digunakan adalah dua. Yang pertama itu air raksa dan juga yang kedua adalah alkohol jenis tertentu. Pertama itu air raksa, yang kedua itu alkohol. Nah, pada air raksa ini memiliki beberapa kelebihan seperti warnanya yang mengkilat, makanya pada saat jadi lebih memudahkan pada saat melihat hasil dari pengukuran. Dan juga air raksa ini lebih cepat bereaksi pada perubahan suhu. Namun pada air raksa ini airnya bersifat beracun, jadi akan berbahaya jika termometer tersebut meledak. Yang kedua alkohol. Alkohol ini kelebihannya itu lebih cepat, lebih mudah untuk ditemukan, dan juga pada alkohol ini biasanya menggunakan warna merah dan biru untuk menunjukkan apakah suhunya tinggi ataupun rendah. Contoh dari termometer zat cair ini sendiri adalah termometer laboratorium. Nah, pada termometer laboratorium ini titik bekunya yaitu minus 90 derajat Celcius dan juga titik didihnya yaitu 110 derajat Celcius. Termometer jenis kedua itu termometer bimetal. Nah, pada termometer bimetal ini yaitu menggunakan dua buah logam yang berbeda jenisnya. Yang didekatkan, kemudian didekatkan. Jadi pada termometer bimetal ini ada dua buah logam yang berbeda jenis yang kemudian didekatkan. Nah, pada saat didekatkan tersebut, jika suhunya tinggi, maka logam yang berukuran lebih panjang akan melengkung. Hal ini juga dimanfaatkan dalam pembuatan termometer. Jenis yang ketiga yaitu termometer kristal cair. Nah, pada termometer kristal cair ini itu kristal tersebut akan menunjukkan perubahan dari suhu tersebut. Nah, pada kristal cair ini biasanya ditempatkan pada plastik tipis yang digunakan untuk mengukur suhu badan, akuarium dan sebagainya. Jadi pada termometer kristal ini digunakan untuk mengukur suhu badan, akuarium, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi skala dari termometer. Ada yang tahu apa saja skala-skala dari termometer yang biasa digunakan? Tidak, Bu. Tidak. Jadi di skala dari termometer yang biasa digunakan ada 4. Yang pertama itu Celcius. Yang kedua yaitu Fahrenheit. Yang ketiga itu Reaumur. Dan yang keempat itu Kelvin. Nah, pada skala termometer ini yang umum yang kita gunakan adalah Celcius. Akan tetapi untuk satuan internasionalnya yang digunakan adalah Kelvin. Nah, pada Kelvin ini pada skala Kelvin ini ada yang membedakan skala Kelvin dibandingkan dengan skala dari 3 skala di atas. Yaitu skala Kelvin ini tidak menggunakan skala derajat, akan tetapi menggunakan nilai nol mutlak. Nah, pada skala termometer ini juga memiliki titik perbedaan, yaitu mengenai titik atas dan juga titik bawah. Untuk titik atasnya Ibu buatkan saya TA ya, dan juga untuk titik tetap bawahnya Ibu buatkan memang TB.
kita ada berapa skala? Yang pertama itu Celsius. Celsius. Yang kedua Fahrenheit. Fahrenheit. Yang ketiga Reaumur. Reaumur. Dan yang keempat yang terakhir Kelvin. Kelvin. Nah, pada Celsius ini titik tetap atasnya yaitu 100. Sedangkan untuk titik tetap bawahnya yaitu 0. Pada Fahrenheit sendiri titik tetap atasnya yaitu 212 dan juga untuk titik tetap bawahnya yaitu 32. Untuk Reaumur ini titik tetap atasnya yaitu 80 dan juga untuk titik tetap bawahnya yaitu 0. Untuk Kelvin ini pada cukup besar, titik tetap atasnya yaitu 373 dan juga untuk titik tetap bawahnya yaitu 273. Nah, untuk rumus dari cara menghitung skala termometer, Ananda coba buka buku halaman PKS-nya ya, halaman 11. Di situ ada rumus untuk menghitung skala termometer. Nah, untuk ini sendiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Kalau tidak ada, silakan Anda semua catat terlebih dahulu. Nanti kita akan masuk ke contoh soal. Baik, Bu. Baik, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai. Kalau begitu kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan. Contoh soal pertama yaitu tentukan jika pada termometer Celsius ditunjukkan itu 45 derajat Celsius. Nah, kalau ditunjukkan pada 45 derajat Celsius, berapa Fahrenheit kah? Ini tanya ya. Cara jawabnya itu, jadi diketahui di sini yaitu 45 derajat Celsius. 45 derajat Celsius ya. Nah, kita buatkan T ini adalah suhu. F sama dengan 9/5 dikali dengan TC dikali dengan 30 ditambah dengan 32. Nah, sudah kita buatkan rumusnya, tinggal kita masukkan. Yang pertama itu 9/5. TC nya berapa? Celsius yang diketahui berapa itu? 32. 45. 45, Bu. Maaf, Bu. 45 ditambah dengan 32. Nah, pertamanya kita kita cari yang perkalian terlebih dahulu. Berapa hasilnya 45 bagi 5? Iya, 9. Nah, 9 kali 9 81 ditambah dengan 32. Berapa hasil 81 tambah 32? Ada yang tahu? Benar, 113 Fahrenheit. Jadi suhu Fahrenheitnya itu 113. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu jika yang diketahui adalah 0 derajat Celsius, berapa Kelvin kah? Ada yang bisa membantu menjawab? Apa yang mau ditulis terlebih dahulu? Ya, sama adalah untuk rumusnya yaitu TC ditambah dengan
Selanjutnya itu kita masukkan yang diketahui derajat celciusnya berapa? 0 ditambah dengan 273. Jadi suhu Kelvinnya yaitu 273 Kelvin. Jadi ini 273 ya. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau tidak, untuk minggu besok coba Nanda buka kelasnya halaman 12. Di sana ada soal cara mencari skala termometer sebanyak 5 buah. Anda buat di rumah, untuk minggu besok akan Ibu periksa. Nah, berhubung belnya sudah berbunyi, kita sudahi pertemuan Mohon kita hari ini perhatian. dengan mengucapkan hamdalah. Bel tanda Alhamdulillahirabbil pergantian jam alamin. pelajaran telah berbunyi. Ibu cukupkan ya Kepada para siswa Assalamualaikum. dilarang keluar Waalaikumsalam, kelas Bu. tanpa